Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Prodi PGSD kelas 03 akan membahas materi mengenai syariat Islam. Yang pertama adalah pengertian syariat Islam. Secara istilah, syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna Al-Khattan bahwa syariat berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Pengertian syariat Islam menurut para ulama. Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan syariat Islam sebagaimana dikutip dalam buku pengantar dan sejarah hukum Islam berikut. Syariat ialah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang nabinya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara pengadaan perbuatan, yaitu yang disebut sebagaimana hukum-hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fikih atau berhubungan dengan cara pengadaan kepercayaan atau ijtihad, yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi, Summa ja'alna ala syari'atin minnal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina ya'lamun, yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ada beberapa ulama yang mendefinisikannya sebagai berikut. Dari Imam Abu Hasan Al-Hamidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam menjelaskan, fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang didapat dalam dalil-dalil terperinci. Lalu dari Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm dalam kitab Al-Hikam fi Usulil Ahkam, menurutnya syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multitafsir dari Al-Quran, hadis, takrir Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, tabi'in, ataupun konsensus ulama. Artinya, syariat dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung, semisal perintah sholat, atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak. Tujuan syariat Islam. Secara global, tujuan syariat dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apabila diperinci, maka tujuan syariat dalam menetapkan hukum-hukumnya ada 5. Yang pertama, memelihara kemaslahatan agama. Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia, supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang kedua, memelihara jiwa. Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas atau pembalasan yang seimbang. Sehingga dengan demikian diharapkan agar sebelum seseorang melakukan pembunuhan, ia akan berpikir 10 kali. Maka apabila yang dibunuh itu mati, maka yang membunuh akan mati juga. Atau jika yang dibunuh tidak mati, melainkan hanya cedera,
maka si pelakunya juga akan cedera. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertawakal." Yang ketiga, memelihara akal. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dari makhluk yang lainnya. Yang kedua, pembeda antara manusia dan makhluk Allah yang lain adalah manusia diberi akal dan pikiran, sedangkan makhluk lain tidak. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Keempat, memelihara keturunan. Untuk ini, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina, dan anak-anak lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan-keturunan sah dari ayahnya. Tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Yang terakhir, memelihara harta benda dan kehormatan. Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu, manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun. Maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadaikan, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya. Harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawa tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Mengenai ini dapat kita jumpai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan 289. Munahakat mengatur tentang pernikahan, perkawinan, dan perceraian. Hukum menikah dalam munahakat. 1. Yaitu wajib. Jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan sudah tercukupi baik fisik maupun finansial, serta memiliki kemampuan untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina, maka dia telah diperbolehkan untuk menikah, dalam artian sudah balik. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah dalam kondisi ini, seseorang boleh melakukan pernikahan ataupun tidak. Meskipun demikian, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan, sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah haram,
nikah menjadi haram jika pernikahan itu dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya. Yang kedua adalah pengertian wirasah. Wirasah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, tindakan, dan pergaulan antar manusia. Dalam agama Islam, hukum muamalah dibagi menjadi 4. Muamalah yang berhubungan dengan jihad, muamalah yang berhubungan dengan keluarga, contoh pernikahan dan perceraian, muamalah yang berhubungan dengan perdana sipil, contoh jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Yang terakhir, muamalah yang berhubungan dengan hukum pidana, contoh qisas, rajam, dan sirqah. Yang kelima, pengertian khilafah adalah suatu sistem kepemimpinan umum di mana dalam penerapannya menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasarnya. Tujuan pemerintahan ini untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan para khalifah terdahulu. Mukhasamat. Pengertian mukhasamat yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan, pengaduan, dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Cukup sekian materi yang dapat kami jelaskan mengenai syariat Islam. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.